warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan coaching dan pada sesi saat ini, saya selaku observer Ayu Yuliawati dan Kak Raka selaku coach serta Ibu Erna Tania selaku coaching. Sebelum coaching ini dilakukan, saya akan mendiskusikan beberapa hal kepada Kak Raka selaku coach. Dalam praktek coaching akan saya observasi dengan berpedoman pada rubrik penilaian percakapan. Rubrik penilaian tersebut memuat coaching yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang dikembangkan. Betul, Pak Raka? Betul, Bu. Baik. Ya, langsung saja ya, Pak ya. Dalam coaching, dalam pertemuan kita kali ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Raka? Nah, begini Bu Ayu, baik, terima kasih atas waktunya Bu Ayu sebelumnya. Pada saat coaching minggu yang lalu, saya dengan rekan saya waktu itu saya telah melaksanakan coaching. Nah, dari hasil tindak lanjut tersebut, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tingkatkan dan harus saya capai pada coaching saat ini, yaitu terkait kompetensi mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kedua kompetensi ini yang menjadi target saya dalam coaching kali ini, selain kehadiran pendoa. Itu mungkin Bu Ayu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul sekali. Baik. Jadi ada dua ya Pak ya, betul? Betul. Baik. Apa sih harapan Bapak dari observasi kali ini? Ya, tentu saja dari observasi kali ini saya bisa melaksanakan coaching dengan baik, bisa membimbing rekan sejawat saya untuk bisa menyelesaikan masalah serta mencari solusi secara bersama-sama. Kita kolaborasi untuk bisa dilaksanakan pada saat coaching nanti. Baik. Saya harap harapannya dapat terpenuhi ya Pak. Siap, terima kasih, mudah-mudahan Bu. Iya. Jadi saya akan mengamati dari awal sampai akhir ya Pak ya. Betul sekali. Nanti yang akan saya coaching yaitu Bu Erna Tania. Bu Erna, baik. Betul sekali. Beliau pengajar kelas 1. Kelas 1 SD Pak. Betul, kemarin curhat pada saya ingin melaksanakan coaching bersama saya. Baik, apakah Bu Erna sudah siap ya Pak? Sebentar ya, saya panggil dulu Bu. Baik Bu Erna, Assalamualaikum Bu Erna. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang Bu Erna. Selamat siang Bu Erna. Saya mundur sebentar ya, saya amati dari jauh dulu. Baik. Boleh, silakan Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Raka. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Raka sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, sesuai dengan jadwal kemarin bahwasanya kita hari ini akan melaksanakan coaching. Betul. Ya. Sepertinya sebelum melaksanakan coaching ini Ibu ini dalam keadaan sedih atau senang Bu? Alhamdulillah. Hari ini sebenarnya ada permasalahan yang saya ingin perbincangkan dengan Pak Raka. Tetapi saya berusaha untuk baik-baik saja. Karena tidak mau terlihat beban itu ya Pak ya. Nah, kalau begitu supaya tenang Ibu coba kita teknik stop dulu Bu.
ketenangan diri, Ibu coba diam diri sebelum curhat kepada Ya, saya. tarik nafas ya Pak. Itu coba bisa Ibu lakukan Ya. selama 5 kali. Tarik nafas, Ibu Ya. perlahan keluarkan dari hidung. Sampai Ibu merasakan relaksasi. Setelah itu baru kita mulai, Ibu. Ya, terima kasih. Gimana Bu rasanya? Sudah lega? Enakan lega ya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Pak Raka karena telah memberikan waktunya kepada saya di saat kesibukan Bapak yang sangat ya. Saya sangat berterima kasih karena ada waktu buat saya. Baiklah Pak, pada pertemuan ini saya ingin berbincang-bincang mengenai masalah saya, yang mana masalah saya terjadi pada murid saya sendiri. Saya mengajar di kelas 1 SD, di mana murid saya tidak bisa belajar dengan mandiri. Maksudnya anak tersebut harus ditemani oleh ibunya. Dan itu terjadi setiap kali, ya, berulang-ulang seperti itu. Ya. Berarti Ibu memiliki permasalahan bahwa ada anak yang tidak bisa mandiri, betul Bu ya? Betul sekali Pak Raka. Ya, bahkan anak tersebut sampai menangis di kelas gitu ya? Ya, betul. Ketika ditinggalkan oleh ibunya, anak tersebut menangis, tidak mau ditinggalkan. Berarti kira-kira dalam percakapan ini apa yang bisa kita capai, Bu? Saya ingin pemecahan masalah, solusinya dari anak tersebut ya Pak, yang mana sering menangis. Saya ingin agar dia lebih mandiri dan mau ditinggalkan oleh ibunya. Berarti hari ini Ibu ingin mendapatkan solusi terkait masalah tersebut. Iya, betul Bapak. Ngomong Bu, menurut Ibu anak itu dikatakan mandiri itu seperti apa ya Bu? Menurut saya anak mandiri itu dalam usia tersebut anaknya tidak tergantung dengan orang tuanya, khususnya sama ibunya, ya. Jadi tidak tergantung dan mau belajar sendiri di dalam kelas. Itu, Pak. Jadi salah satu indikator dikatakan mandiri itu bahwa anak tersebut mau mandiri belajar di kelas ya, tanpa diantar oleh orang tuanya. Iya. Ya contoh kecil anak yang berani ya Pak di kelas tanpa menangis gitu ya. Apalagi karena ditinggalkan oleh ibunya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya Bu yang membuat siswa tersebut itu menangis ketika ditinggal orang tuanya? Ya, yang membuat dia menangis mungkin anak tersebut kurang nyaman ya Pak. Kemudian dia belum akrab dengan teman-temannya ya. Jadi tidak mempunyai teman akrab yang bisa mengajaknya belajar bersama, tidak. Jadi intinya belum nyaman, Pak. Berarti kalau saya simak tadi ya pembicaraan dari Ibu bahwa anak tersebut itu belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Betul. Dan anak tersebut juga itu kurang nyaman di kelas itu ya Bu ya? Betul Pak. Betul. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk menciptakan kelas yang nyaman dan juga siswa itu bisa beradaptasi dengan teman-temannya, kira-kira seperti apa ya Bu? Barangkali Ibu punya ide gitu. Ya, saya ingin menciptakan belajar yang nyaman dan menyenangkan Pak. Rencana saya ke sana. Ingin sekali menciptakan suasana itu. Seperti apa Bu? Artinya yang nyaman di sini yaitu saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan hiasan-hiasan yang menarik,
kemudian permainan edukatif, ya, melaksanakan pembelajaran yang menarik, ya, sesuai dengan minat bakat mereka, kemudian memajang karya-karya mereka, dan menyediakan papan penuh, Menurut saya itu ide yang sangat bagus, Bu. ya. Ya, ide yang sangat bagus. Ibu akan membuat kelas yang nyaman, membuat hiasan-hiasan kelas, dan juga lingkungan belajar yang menyenangkan. Betul, Pak. Nah, itu mungkin satu tahapan Iya. bagaimana Ibu menciptakan kelas yang nyaman. Mm-mm. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya Bu supaya anak tersebut bisa akrab dengan teman-temannya? Iya. Gitu, Bu. Untuk supaya mereka bisa mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya, saya akan mengimplementasikan pelajaran sosial emosional, Pak. Sosial emosional itu seperti apa, Bu? Ya, seperti pas pertama pembelajaran itu kita harus mengetahui emosional mereka, perasaan mereka seperti itu, Pak. Jadi tidak langsung belajar, kita harus mengetahui mood mereka, perasaan mereka. Setidaknya itu adalah faktor di mana mereka bisa menerima atau tidak bisa menerima pembelajaran kita, seperti itu, Pak. Istilahnya kalau perasaannya bagus kan, senang mereka akan menangkap pembelajaran kita. Seperti itu, Pak Raka. Tuh. Nah, kalau boleh saya rangkum, untuk memecahkan masalah tersebut berarti Ibu memiliki solusi yang sangat bagus sekali. Di antaranya tadi Ibu akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, ya, Betul, Pak, betul. membuat papan emosi, Ya, ya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman, gitu ya. Terus tadi ada betul permainan sekali. Betul edukatif sekali, Pak juga. Raka. Wah, Betul. ide-idenya sangat bagus, Bu. Alhamdulillah. Iya, iya. Sekarang di antara langkah-langkah tersebut, langkah mana ya yang Ibu bisa aplikasikan terlebih dahulu? Yang langkah yang pertama yang akan saya lakukan, pertama restitusi, kemudian melakukan penguatan sosial emosional dalam pembelajaran, termasuk budaya positif. Ya, intinya menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman terlebih dahulu, Pak Raka. Seperti itu. Berarti Ibu ingin menciptakan lingkungan yang Yang nyaman. menyenangkan. Ya, Oh, cocok yang sekali Pak menyenangkan. Raka. Ya, seperti itu. Tadi salah satunya dengan cara menghias Iya, kelas. betul sekali. Menghias kelas sesuai kebutuhan dan minat bakat siswa atau murid ya. Seperti itu, Pak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kelasnya mau dibuat seperti apa ya, Bu? Ya, contoh yang sangat contohnya ketika mereka mempunyai hasil pembelajaran ya atau karya, saya akan tempelkan di dinding kelas, Pak. Intinya hasil dari pembelajaran mereka, karya mereka, seperti itu ditempel-tempelkan di dinding kelas. Betul ya, berarti Ibu akan mengapresiasi hasil karya siswa juga ya, Bu ya? Nah, iya betul, Hmm. betul sekali, Pak. Nah, eh, dari kegiatan yang tadi ya, untuk misalkan Ibu ingin menghias kelas, Iya. apakah ada yang bisa membantu Ibu mungkin untuk menghias kelas tersebut supaya anak itu bisa lebih nyaman, lebih bagus lagi kelasnya? Iya, iya Pak. Saya terlebih dahulu saya akan mendiskusikan rencana saya ini terhadap masing-masing orang tua mereka. Kalau mereka setuju dan mendukung keinginan saya, upaya saya, insya Allah saya akan laksanakan serta saya akan melibatkan anak-anaknya, Pak.
murid-murid saya. Saya akan melibatkan mereka. Jadi ketika saya membacakan hasil-hasil mereka, mereka akan senang sekali. Seperti itu, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Berarti Ibu akan berkolaborasi Iya, ya. Betul. betul. Ide yang bagus Bu itu. Iya, terima Nah, kasih. kira-kira kapan ya Bu Ibu akan mulai melaksanakannya? Mulai besok ya, mulai besok saya akan melaksanakan saya akan melaksanakannya. Terlebih dahulu saya akan diskusi dengan orang tua mereka masing-masing, Pak Raka. Siap, bagus Bu. Lebih cepat, lebih Ya. bagus ya Bu ya. Ikan Iya, cepat, iya. ikan gabus. Iya, iya. Betul. Mudah-mudahan ide Ibu ini bisa terlaksanakan. Amin, semoga ya, Pak. Iya. Nah Bu, Ya, kalau boleh saya tahu dari percakapan hari ini, apa ya yang bisa Ibu ambil pelajaran hari ini? bahwasanya untuk agar mereka lebih mandiri, mau belajar sendiri, saya akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya saya akan menciptakan hiasan di kelas, kemudian menunjang karya mereka, bahkan menyediakan permainan edukatif, ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menarik, termasuk insya Allah saya akan memajang papan emoji, Pak, seperti itu. Semoga rencana saya ini bisa menghasilkan perubahan yang baik dan lebih anak-anak jadi lebih termotivasi dan lebih semangat ya, Pak. Alhamdulillah Bu. Ternyata Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari tadi hasil pembicaraan kita ya Bu ya. Alhamdulillah, dan termasuk terima kasih sekali Bapak sudah memotivasi saya, membuat saya lebih yakin, membuat beban saya istilahnya sudah teratasi, karena terus terang ketika saya akan melakukan rencana ini tanpa berbincang-bincang, tanpa diskus, saya belum pede, Pak. Khawatir rencana saya ini istilahnya tidak berjalan lancar, tapi ketika saya sudah diskus dengan Bapak, enak rasanya. Intinya timbullah kepercayaan diri, kemudian saya semakin termotivasi untuk melakukan lebih cepat dan agar lebih baik gitu, Pak. Terima kasih, Pak Raka. Saya sangat antusias sekali dengan rencana Ibu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin nanti kita bisa merencanakan kembali Bu untuk pertemuan berikutnya setelah Ibu mencoba satu kegiatan rencana yang tadi Ibu susun. Iya, baiklah Pak Raka. Insya Allah setelah saya melaksanakannya, saya akan segera memberi kabar bagaimana hasilnya. Dan kita akan share kembali, setidaknya Bapak bisa memberikan lebih pemasukan yang istilahnya intinya akan lebih baik dan akan lebih maju dalam meningkatkan pembelajaran, Pak. Terima kasih banyak Pak Raka atas waktunya. Sama-sama Ibu, selamat melaksanakan. Sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baiklah. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Raka. Wah, luar biasa sekali Pak tadi. Alhamdulillah Bu, saya setelah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Erna. Iya. Gimana Pak? Kalau boleh saya tahu Bapak tadi menilai performa Bapak sendiri coaching sama Bu Erna. Alhamdulillah Bu, ini kesekian kalinya saya melaksanakan coaching ya. Ternyata kalau kita lebih sering melaksanakan coaching, kita lebih tenang. Ya, kita bisa hadir secara penuh terhadap masalah yang dihadapi Bu Erna tersebut, dan Bu Erna pun merasa lebih yakin ya, merasa lebih yakin untuk
untuk menangani solusi yang tadi Bu Erna hadapi, dan saya pun lebih bisa lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Erna mendapatkan sebuah solusi seperti itu. Nah, luar biasa ya Pak ya. Apakah menurut Bapak, tadi kan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu di bagian mendengarkan secara aktif ya Pak ya, Betul. dan membuat pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu. Sudah tercapai berarti Pak? Menurut saya sejauh ini sudah tercapai Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu, dengan senang hati. Saya sangat menerima masukan dari Ibu. Baik, menurut pengamatan saya tadi ya Pak, ketika Bapak melakukan proses coaching, wah luar biasa sekali. Dari awal Bapak sudah mengkondisikan Koci atau Bu Ernanya menjadi stabil ya Pak kondisinya. Setelah itu Bapak memulai untuk coachingnya, sudah istilahnya alur tirta yang Bapak aplikasikan itu sudah sangat sesuai. Lalu Bapak tadi ingin kompetensi istilahnya mendengarkan secara aktif, itu sudah alhamdulillahnya sudah terlihat Pak. Alhamdulillah Bu. Karena Bapak selalu mengkonfirmasi ulang, ternyata ini ya Bu gitu, dan mau diiyakan oleh Bu Erna atau coachingnya. Selain itu pertanyaannya pun sudah berbobot Pak menurut saya, di mana Bu Erna sendiri akhirnya bisa mengungkapkan atau menggali potensinya lagi seperti itu. Kira-kira Baik, sesuai terima nggak, Pak, kasih. penilaian saya dengan Bapak? Mudah-mudahan sesuai. Terima kasih banyak Bu Ayu. Ya, sama-sama Bapak. Lalu bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya Pak? Rencana selanjutnya sesuai dengan tadi coaching, ya saya akan terus melatih diri saya untuk bisa mengembangkan kompetensi saya dalam hal coaching. Tadi juga dengan Bu Erna ada langkah-langkah berikutnya. Ini baru satu tahapan, berikutnya juga insya Allah saya akan membimbing terus ya, kolaborasi dengan Bu Erna dan rekan-rekan guru yang lain untuk menyelesaikan satu permasalahan atau sama-sama mencari solusi yang terbaik terkait permasalahan yang rekan sejawat saya hadapi. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jika nanti ke depannya ada coaching, apakah ada lagi komponen yang ingin lebih dikembangkan Pak? Bagian yang mana seperti itu? Saya lebih lebih menekankan lagi alur tirtanya dan juga rasa gitu Bu, rasa itu. Rasa itu yang ada di mendengar yang aktif ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik, ini saya catat ke form supervisi ya Pak ya. Baik Pak, dari proses yang kita lakukan, kira-kira apa yang Bapak dapatkan nih? Alhamdulillah dari proses hari ini saya sendiri lebih mantap lagi dalam proses coaching Bu, ya, dan juga ada timbal balik gitu ya, satu sama lain dari coaching, dari observer, sehingga bisa memperbaiki permasalahan berikutnya. Baik Pak. Apakah ada lagi Pak? Barangkali sebelum saya pamit nih undur diri. Ada cukup Bu. Ada, baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.